Salam Sobat Kairos. Renungan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sobat Kairos, bila mendengar kata pelayanan, yang ada dalam pikiran kita adalah kegiatan yang dilakukan para hamba Tuhan seperti pendeta, misionaris, gembala sidang, majelis gereja, pemimpin pujian, dan lain sebagainya. Sesungguhnya melakukan pelayanan merupakan suatu tanggung jawab anak Tuhan. Ingatkah kita ibu mertua Petrus? Apa yang dilakukan Yesus kepadanya? Setelah ia dijamah oleh Tuhan Yesus dan disembuhkan dari sakitnya, ia pun bangun dan melayani dia. Setelah menerima kesembuhan, ibu mertua Petrus melayani Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. Dia memberkati kita agar kita menjadi berkat. Dia menyelamatkan kita agar kita memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang yang belum mendengarnya, bukan untuk bermalas-malasan. Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sobat Kairos, keterlibatan kita dalam pelayanan sangat dibutuhkan dalam tubuh Kristus. Masing-masing dari kita memiliki peranan yang harus kita mainkan, dan setiap peranan itu tidak ada pelayanan yang kecil, tidak ada pelayanan yang besar. Tidak penting bagi Tuhan pelayanan yang kecil atau yang besar. Semuanya berharga di mata Tuhan. Pelayanan adalah inti dari kehidupan orang-orang Kristen. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberi satu teladan bagi kita, yaitu Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani dan bersaksi, inilah yang seharusnya menjadi ciri hidup orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Bersaksi bagi Tuhan Yesus merupakan suatu kehidupan yang berpadanan dengan Tuhan. Pelayanan kasih, kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya pun merupakan kesaksian yang tidak kalah pentingnya. Namun ada kalanya orang yang percaya enggan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Hal ini mungkin dikarenakan kesibukan sehari-hari atau merasa jenuh dengan kehidupan Kristen. Mungkin karena merasa tidak siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan kepadanya. Atau mungkin juga ia tidak menyukai orang-orang yang diperhadapkan kepadanya. Tetapi Alkitab menyatakan, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Setiap orang yang percaya hendaklah menyadari panggilan Tuhan. Memberitakan Injil adalah tugas panggilan dari Tuhan itu sendiri. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari ia memakai hamba-hambanya untuk mengingatkan orang-orang yang percaya akan panggilan itu. Paulus berpesan kepada Timotius untuk memberitakan Injil atas dasar penyertaan Allah dan demi kerajaan Allah. Pesan itu disampaikan Paulus kepada Timotius di hadapan Allah dan Yesus Kristus
yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, untuk mengingatkan Timotius bahwa panggilan itu berasal dari Allah sendiri. Ketaatan pada panggilan Tuhan harus diwujudkan dengan kesetiaan dalam memberitakan firman-Nya. Ingat, yang diberitakan adalah firman Tuhan, bukan keinginan sendiri. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk menyatakan apa yang salah dan menasihati orang untuk hidup dalam kebenaran. Ya, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur, untuk membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kehendak Allah. Tugas memberitakan Injil memang tidak mudah, karena pada zaman akhir kebanyakan orang tidak mau menerima ajaran yang sehat dan lebih suka kepada berita yang memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dalam keadaan yang sulit pada akhir zaman ini, orang-orang percaya harus tetap setia memberitakan firman Tuhan. Ketaatan pada panggilan Tuhan harus diwujudkan dengan sikap menguasai diri dan menyerahkan diri. Sikap itu adalah yang pertama, menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua, sabar dalam penderitaan. Yang ketiga, setia melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan. Untuk itu, melayanilah sampai garis akhir. Selamat beraktivitas dalam kehidupan new normal saat ini. Jaga jarak, jauhi kerumunan, menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.